Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, mahasiswa Universitas Widyatama, jurusan Teknik Elektro dengan nomor pokok mahasiswa dengan 231825002 dengan mata kuliah lintas prodi yaitu manajemen kontrak, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di mana sekarang saya akan membahas terkait manajemen kontrak dalam konstruksi. Tahapan manajemen kontrak konstruksi. Pertama, perencanaan kontrak. Menentukan ruang lingkup pekerja, jadwal, dan anggaran proyek. Selanjutnya, negosiasi kontrak, di mana menyepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Selanjutnya, manajemen perubahan atau change management, di mana mengelola perubahan desain atau spesifikasi proyek yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Yang selanjutnya penyelesaian dan serah terima proyek, di mana verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir dilakukan. Pada saat selanjutnya terkait contoh kontrak konstruksi di Indonesia. Poin pertama, proyek jalan tol Trans Jawa. Seperti yang kurung kontrak PPP, Public Private Partnership, di mana pemerintah bekerja sama dengan swasta melalui skema BOT atau Build Operate Transfer. Yang contoh selanjutnya yaitu proyek MRT Jakarta, kontrak EPC, Engineer Procurement, dan Construction, di mana kontraktor menangani desain, pengadaan material, dan pelaksanaan proyek hingga siap digunakan. Nah, sekarang contoh kontrak konstruksi di dunia. Contohnya pertama seperti jembatan Golden Gate di Amerika Serikat, di mana kontrak lump sum fixed price contract, yaitu kontrak penyelesaian proyek dengan anggaran tetap. Selanjutnya contoh selanjutnya yaitu terusan Panama Expansion Project, atau mereka menggunakan kontrak Fidige Red Book, di mana menggunakan standar internasional untuk mengatur proyek besar. Selanjutnya terkait pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Definisi hukum konstruksi. Hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Hukum ini mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan kontrak kerja, izin pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, serta penyelesaian sengketa konstruksi. Dalam konteks Indonesia, hukum konstruksi merupakan gabungan dari beberapa bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Oleh karena itu, aspek hukum konstruksi tidak hanya melibatkan hubungan antara individu atau badan usaha, tetapi juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Ada beberapa poin yang terkait hukum-hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum lingkungan. Pertama, hukum perdata, di mana mengatur kontrak dan hubungan hukum antara pihak dalam proyek. Kemudian hukum administrasi negara, mengatur izin, regulasi pemerintah, dan pengawasan konstruksi. Hukum pidana, mengatur sanksi atas pelanggaran dalam sektor konstruksi. Terakhir, hukum lingkungan, yaitu mengatur aspek lingkungan dalam pembangunan proyek. Selanjutnya, dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia, di mana pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi dan izin usaha, mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, termasuk kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memilih sertifikasi keahlian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk menyederhanakan perizinan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 mengatur sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi. KUH Perdata dan KUH Pidana mengatur hubungan kontraktual dan dalam proyek konstruksi dan serta sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL dalam proyek konstruksi. Pembahasan selanjutnya terkait aspek penting dalam lingkungan konstruksi. Pertama, dalam penerapannya, hukum konstruksi mencakup beberapa aspek utama, yaitu kontrak konstruksi, di mana dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek atau owner dan penyedia jasa kontraktor. Jenis-jenis kontrak konstruksi meliputi kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak desain dan bangunan atau design and build, serta kontrak turnkey. Contoh, proyek pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar. Kemudian, perizinan dan regulasi. Setiap proyek konstruksi harus memiliki izin seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, izin lingkungan, dan AMDAL. Contohnya, sebelum membangun gedung pencakar langit, pengembang harus memperoleh izin dari Dinas Tata Kota. Lanjutan dari sebelumnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi mencakup pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contohnya, penggunaan alat pelindung diri APD untuk bekerja di lokasi pembangunan. Sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Sengketa dalam konstruksi dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perubahan desain, pelanggaran kontrak. Kemudian penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Negosiasi, penyelesaian langsung antara para pihak. Mediasi, pihak ketiga membantu mencari solusi. Arbitrasi, sengketa diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat. Pengadilan, jika tidak ada solusi lain, sengketa dibawa ke pengadilan. Contoh, kontraktor menggugat pemilik karena pembayaran tidak berlaku sesuai kesepakatan kontrak. Contoh selanjutnya, kasus dalam hukum konstruksi, seperti kasus keterlambatan pembangunan jalan tol. Kemudian, aspek penting dalam hukum konstruksi. Pembahasan selanjutnya terkait teori hukum yang mendasari hukum konstruksi. Ada teori kontrak, yang dimana didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, setiap perjanjian dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Teori tanggung jawab perdata, liability theory, mengatur tanggung jawab jika terjadi prestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, teori kepentingan umum, public interest theory, di mana hukum konstruksi melindungi kepentingan umum, termasuk keselamatan keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya, teori administrasi negara, di mana menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur, mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negara. Sekian atas presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.